Halo sahabat sehat Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, ayah bunda yang sedang menyaksikan Talk the Talk Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Nurse Helda Sulistiawati, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak. Beliau adalah Wakasub Pelayanan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Selamat datang Nurse Helda, salam sehat. Salam sehat Nurse Imelda. Iya, seperti kita ketahui ya, tanggal 28 Juli ini kan kita peringati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Nah, ngomong-ngomong tentang hepatitis nih Nurse, kita sempat heboh ya waktu itu tentang hepatitis akut atau hepatitis misterius nih. Nah, bagaimana menurut Nurse Helda tentang hepatitis misterius ini? Iya, terima kasih Nurse Imelda. Jadi memang kemarin kan kita sempat heboh karena tiba-tiba banyak anak-anak yang terkena hepatitis ya. Kita ketahui itu ada yang sampai berat. Ya. Gejalanya sampai berat sih, sehingga bisa mengancam nyawa. Ada yang meninggal ya? Iya, ada yang bahkan sampai meninggal dunia. Jadi hepatitis misterius ini karena dia memang misterius, jadi dia belum diketahui penyebabnya apa. Jadi bukan karena virus yang menyebabkan hepatitis A, B, C, D, dan E, tapi memang dia masih misterius, tidak diketahui penyebabnya. Nah, diduga penyebabnya itu virus adenotipe 41. Gitu ya, iya, adenovirus tipe 41. Biasanya ini menyebabkan infeksi pada saluran napas, mata, paru-paru, dan saluran cerna. Seperti itu Bu Imel, fenomena yang ada di kita saat ini ya, seperti itu. Iya, adenovirus ya Bu, berarti. Jadi sampai dengan sekarang masih belum ya. Kalau dilihat dari gejala yang muncul itu umumnya apa saja ya Nurse Helda ya? Iya, jadi kalau gejala awal dia kan hanya mual dan muntah, makanya seringkali mungkin kita abai gitu ya, karena sepertinya mungkin kalau anak kecil karena dia juga jarang mengeluh gitu ya, kita orang tua kurang aware nih. Kalau sobat-sobat sehat, ayah bunda di rumah kurang aware melihat anak itu, mungkin dia akan menjadi gejalanya lebih lanjut. Kalau dia sudah lanjut seperti buang air besarnya jadi pucat, warnanya pucat, kemudian air seninya, pipisnya menjadi pekat ya, dan kalau sudah lebih lama lagi bisa kuning kulit, mata, dan sampai kejang. Kalau sampai lebih lanjut lagi berat, itu bisa sampai penurunan kesadaran, bahkan sampai meninggal dunia ya. Gitu, seperti itu. Jadi memang kita ini sobat-sobat sehat, ibu dan ayah dan bunda harus aware dengan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh anak gitu, seperti itu. Iya sih, betul juga. Kadang-kadang apalagi ibu yang bekerja ya Nurse, jadi nyampe rumah cuman evaluasi makannya gimana gitu ya. Nggak ya, tahu-tahu mungkin sudah kuning gitu ya. Betul. Jadi kita memang mesti memperhatikan ibu, terutama sekali memang ibu ya. Tapi memang harus ibu dan ayah. Tapi ibu itu biasanya yang cenderung lebih care dan aware. Datang harus memperhatikan bagaimana kondisi anak, kulitnya, wajahnya, menyapa, memeluk. Jadi kan pada saat dia demam pun kita jadi tahu gitu, betul. Seperti itu. Kemudian tanyakan bagaimana hari dia, bagaimana ya, seperti itu. Jadi ketahuan, oh ada mual, kenapa mual, ada muntah, kenapa muntah gitu. Jadi bisa terdeteksi secara cepat gitu, seperti itu. Oh ya, jadi kalau misalnya sudah kelihatan gejala awal itu, jadi orang tua bisa deteksi cepat, bisa segera minta pertolongan ya Bu. Betul. Oke, tapi segera minta pertolongan. Kira-kira penanganannya itu untuk kasus hepatitis akut ini kira-kira apa yang kita mesti himbau kepada ayah bunda sahabat sehat Fatmawati, Nurse? Ya,
Seperti yang tadi kita bilang bahwa kita orang tua, ayah dan bunda, sahabat sehat Fatmawati semua di rumah harus aware terhadap anak. Begitu anak menimbulkan gejala awal seperti tadi mual dan muntah, harus segera mencari tahu kenapa ini penyebabnya. Apa ini, jangan dulu menunggu sampai dia menjadi gejala lanjut dan berat seperti tadi urinnya udah keburu pekat, feses pupnya keburu warna pucat gitu kuning ya. Mata dan kulit sudah kuning gitu. Itu kan sudah berat, kasihan dedeknya, penanganannya dirawat lama gitu ya. Tapi begitu awal sudah tahu, langsung segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau sudah sampai dia kondisinya sudah lanjut dan berat, mau nggak mau harus dibawa ke fasilitas yang lebih lengkap, rumah sakit besar yang ada lengkap. ICU, yang bahkan ya, memiliki ICU ICU gitu, seperti itu. Karena hepatitis misterius ini memang Nurse Imelda kan kita ketahui pada usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun, jadi pada anak terutama. Jadi makanya memang ibu dan ayah harus aware gitu ya, ibu dan ayah di rumah, sobat-sobat sehat di rumah harus aware gejala-gejala ini sehingga bisa tertangani dengan cepat, seperti itu. Jadi kalau hepatitis akut, ada gejala hepatitis akut dan anaknya usia itu kita sudah curiga sampai ya, dengan ya? 16 tahun ya. Iya. Nah, kira-kira untuk kondisi hepatitis akut ini kita ada nggak himbauan untuk ayah bunda, misal makanan apa sih yang sebaiknya dikurangi gitu ya, atau dihindari gitu? Iya. Jadi pada dasarnya kita mencegah gitu ya, berusaha untuk mencegah. Kalau kita bicara ini sebaiknya kita mencegah. Mencegah itu yang bisa kita lakukan, tentu saja kita harus mengajarkan anak-anak dari dini, kita ajarkan cara pola hidup sehat. Cuci tangan ini hal yang simple tetapi ini manfaat sekali. Baikkah itu COVID yang seperti yang sampai sekarang masih kita jalani, maupun juga dengan hepatitis. Jadi cuci tangan agar kita bisa menjaga kebersihan tangan. Kemudian makan, memang harus kita pastikan bahwa makanannya itu memang bersih ya. Kalaupun memang mau yang mentah, tapi memang dianjurkan lebih baik makan makanan yang matang, jadi yang sudah dimasak. Kemudian karena anak-anak ini bermain, seringkali mereka saling berbagi makanan, maka kita harus pastikan bahwa mereka berbagi makanan itu dengan cara yang aman. Misalnya alat makannya tidak bergantian. Jadi terkait pencegahan ini kan, mengingat kita sekarang sudah mulai PTM 100%, berarti kan prokesnya ini juga tetap ketat ya Bu ya. Jadi tetap cuci tangan, mungkin masker gitu. Kemudian juga tadi tambahannya harus makanan yang bersih dan dimasak ya, berarti karena kan seringkali kita makan lalap-lalapan tuh anak-anak senang gitu ya, itu mungkin harus dipastikan kebersihannya ya, dan jadi nggak jajan sembarangan mungkin ya himbauannya ya Nurse ya. Terus selain itu mungkin kalau yang sudah terkena hepatitis itu kira-kira makanan yang perlu dibatasi itu apa ya Nurse? Ya karena memang kan hatinya sedang bermasalah, jadi memang kita menghindari makanan-makanan yang mengandung garam tinggi, kemudian mengandung lemak jenuh tinggi, dan protein yang berlebihan, karena itu akan memberatkan dari kerja hati, seperti itu. Tapi memang kita menekankan kepada sobat sehat semua di rumah, ayah dan bunda, utamakanlah pencegahan untuk hepatitis ini. Ya tadi seperti yang mencuci tangan, kemudian diutamakan makanan yang matang, kemudian tidak menggunakan alat makan bergantian, kemudian bila ada temannya yang sakit ya dibawa berobat dan tidak kontak dulu dengan temannya yang lain, karena kan khawatirnya menularkan. Kemudian ya harus menjaga kebersihan lingkungan ya, karena hepatitis ini memang dia gampang sekali akan menyebar pada lingkungan-lingkungan yang kotor, sehingga memang karena ini dia gampang menyebar, gampang menularkan, dan juga terkait dengan masa pandemi ini memang sebaiknya mobilisasi
Dibatasi. Ya memang sebaiknya sih sosialisasi dibatasi. Ya, Nurse Helda sebagai perawat, sebagai nakes ya, kira-kira apa yang sudah dilakukan ya terkait dengan adanya kasus hepatitis ini? Ya, jadi begitu kasus hepatitis ini menyeruak ya, muncul, itu kita Rumah Sakit Fatmawati sudah mengadakan PKRS ya, edukasi ke keluarga-keluarga pasien, seluruh serentak, seluruh serumah sakit, dimanapun keluarga pasien berada kita jangkau, kita jemput bola, kita adakan di Bougainville, di Teratai, di Anggrek, di Poli Rawat Jalan, kita adakan edukasi terkait dengan penyakit ini. Jadi kita kasih tahu apa itu penyakit hepatitis misterius ini, kemudian bagaimana cara pencegahannya, kemudian apa yang harus dilakukan, apa saja tanda dan gejalanya, itu semua kita sampaikan ke keluarga pasien. Kita harapkan pengetahuan sobat-sobat sehat di rumah meningkat, pengetahuan dari yang berkunjung di Rumah Sakit Fatmawati ini meningkat, dapat mencegah hepatitis ini makin meluas gitu, seperti itu. Kemudian selain itu juga selain di lingkungan Rumah Sakit Fatmawati, saya sebagai nakes Fatmawati yang juga di organisasi IPANI, kita juga mengadakan edukasi-edukasi di PAUD TK-TK gitu, di TK-TK, sehingga kita berharap memang banyak yang bisa kita jangkau untuk memberikan edukasi tentang hepatitis ini. Kita berharap tidak ada lagi yang bisa terkena hepatitis ini, pun kalau ada maka itu sudah bisa terdeteksi mulai dari gejala minimal, sehingga tidak ada kejadian sampai gejala berat ataupun sampai menyebabkan kematian. Seperti itu sih, Nurse Imelda. Luar biasa ya, Nurse. Jadi Fatmawati selalu update, selalu terkini menyampaikan informasi terkini. Kita berusaha untuk selalu melihat nih apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan baik di lingkungan Rumah Sakit Fatmawati maupun di sekitar gitu, seperti itu. Kita sebagai nakes tidak hanya bergerak di Rumah Sakit Fatmawati, tapi juga bergerak dalam organisasi, membawa nama Rumah Sakit Fatmawati juga, tetapi kita bergerak dalam organisasi untuk mencegah apa yang kemungkinan penyakit itu bisa semakin berat atau semakin meningkat prevalensi atau angka kejadiannya gitu, seperti itu. Ya, jadi Fatmawati tidak hanya berperan untuk kuratif, rehabilitatif, tapi di preventifnya, promotif juga luar biasa tidak ya, hanya merawat dan kegiatannya. mengobati, tapi juga kita aktif dalam mencegah dengan cara memberikan edukasi baik di lingkungan rumah sakit maupun luar rumah sakit. Luar biasa ya, bangga ya, jadi bangga, insya Allah kita bangga dengan kegiatan yang dilakukan di Fatmawati. Iya, baik. Sebelum diakhiri saya izin untuk meringkas sedikit mungkin ya, mungkin bisa diluruskan kalau nanti ada yang kurang-kurang gitu ya. Jadi terkait hepatitis akut atau dikenal mungkin hepatitis misterius ini yang diserang itu anak ya, usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun ya. Iya, betul. Nah, dengan gejala ringannya biasanya tuh demam, kemudian juga mual, muntah. Nah, terus kalau seandainya tidak ditindaklanjuti bisa sampai ke gejala lanjutnya, sampai ke tadi yang kuning, mata dan kulit, kemudian tadi sampai urin atau pipisnya pekat. Tapi fesesnya atau pupnya ini ya pucat. Sampai kejang, bahkan penurunan kesadarannya dan meninggal dunia. Iya, dan harapannya dengan adanya The Talk ini kita bisa menghimbau nih para orang tua ya, terkait deteksi dini dan penata laksanaan yang cepat ya, karena memang efeknya sangat berat ya sampai nanti kematian. Oke, sebelum kita tutup ya mungkin kita minta pesan dari Nurse Helda untuk sobat sehat Fatmawati dan ayah bunda yang menyaksikan Talk The Talk kita. Ya, saya berpesan ibu dan ayah selalu perhatikan lingkungan kita, perhatikan anak kita, terutama sekali pada
terutama ibu-ibu atau ayah yang bekerja, jangan lupa tetap memperhatikan anak-anak, karena perhatian kita itu mencegah hal-hal yang kemungkinan buruk yang akan terjadi pada anak. Terutama sekali kalau terkait hepatitis ini, perhatian kita dapat memberikan penanganan awal bagi anak sehingga anak tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat seperti itu. Selalu semangat ibu dan ayah, selalu semangat sahabat sehat, dan mudah-mudahan edukasi yang kita berikan itu bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari para ibu dan ayah serta sobat sehat yang mendengarkan Talk the Talk RSUP Fatmawati hari ini. Iya, baik. Bu Imelda. Oke, baik Nurselda, luar biasa. Terima kasih banyak atas sharingnya pada kesempatan ini. Ya, semoga ini bermanfaat untuk semua sobat Rumah Sakit Umum Fatmawati, ayah bunda ya, supaya tidak ada lagi nih kasus-kasus hepatitis misterius ini. Amin. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya Nurselda. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.